YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk beramal. Dan inilah tuntutan dari iman. Keimanan bukan sekedar pengakuan dalam hati, bukan sekedar ucapan dengan lisan, namun ijma' kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan, perkataan dan perbuatan. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala seringkali menggandengkan antara iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga firdaus yang diberikan kepada mereka. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam banyak ayat yang Allah Ta'ala katakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Lagi-lagi iman digandingkan dengan amal saleh. Namun ikhwan a'azani Allah, ternyata amalan bukan sekedar amal saleh. Tetapi hendaknya kita fokus pada kualitas amalan itu. Hendaknya kita fokus pada apakah amalan ini diterima atau tidak. Allah kata para ulama, fokuslah pada apakah amalanmu diterima, bukan fokus pada amalannya. Laisa sya'nu fil amali, kata mereka bukanlah yang penting amalnya. Wa innamas sya'nu fi hifzil amali mimma yufsidu wa yuhbituhu. Tapi kata mereka yang paling pokok adalah bagaimana beramal dengan benar, menjaga amalan kita dari hal-hal yang bisa merusak dan menghapuskan amalan itu. Oleh karenanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu ta'ala agak bingung dan bertanya kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah berikan, lalu mereka hatinya takut. Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, ahum alladzina yashrabunal khamar wa yasriqun. Apakah yang dimaksud ayat ini? Orang yang setelah melakukan sesuatu lalu takut mereka adalah peminum khamar atau mereka yang mencuri? Kata Nabi SAW, La ya bintas Siddiq, wahai putrinya Siddiq. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ayat ini, humul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yaitu orang yang setiap selesai salat, setelah selesai puasa, setiap selesai bersedekah, mereka khawatir, mereka takut apakah amalan mereka diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Lihat saudara-saudaraku, fokus para ulama, fokus para orang-orang soleh terdahulu adalah bagaimana amalannya diterima atau tidak. Makanya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan,
Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amali. Jadilah engkau orang yang lebih semangat, lebih fokus pada diterimanya amalan daripada amalan itu sendiri. Ala tasma'u qala Allah Ta'ala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tidakkah kalian mendengar Allah Ta'ala berfirman bahwasanya innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Oleh karenanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala sebagaimana dikutip Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Abu Darda mengatakan la an astaiqina, saya meyakini annallaha yaqbalu minni salatan wahidan, bahwasanya Allah Ta'ala menerima satu saja salatku, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai satu salat yang diterima itu dibanding dunia dan segala isinya. Siapa yang lebih soleh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ketika selesai beramal soleh, yaitu diperintahkan Allah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Setelah membangun Ka'bah, ia berputar, ia bertawaf di Ka'bah rumah Allah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Perhatikan saudara-saudaraku, siapa yang harusnya lebih merasa aman daripada Nabi Ibrahim? Harusnya Nabi Ibrahim merasa pede, merasa aman karena beliau adalah khalil, kekasih Allah Azza wa Jalla. Tapi itu tidak membuat dia percaya diri. Beliau ketika selesai membangun Ka'bah, ia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, terimalah amal ini, catatlah di sisimu sebagai sebuah amalan. Oleh karenanya saudara-saudaraku, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari saat ini kita mulai fokus bukan pada beramalnya, tapi perhatikan sisi diterimanya amal-amal kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat dalam berbagai ayat. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, yakni masuk surga, maka hendaklah beramal soleh dan hendaklah tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Apa kata para salaf, para ulama ketika menafsirkan makna yang terbaik amalnya? Kata para ulama seperti Fudail bin Iyad, yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan yang paling cocok atau yang paling benar dengan petunjuk Nabi SAW. Oleh karena ini saudara-saudaraku ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah dua sisi ukuran timbangan dalam menilai amalan diterima atau tidaknya. Timbangan yang pertama adalah timbangan amalan batin. Bukankah setiap kita beramal ada amalan batinnya? Setiap kita beramal, amalan apapun yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan apa timbangannya? Adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan dalam beragama. Perhatikan, mukhlishina, memurnikan. Maka hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berusahalah dalam setiap amalan apapun. Sekali lagi, amalan sesederhana apapun, berusahalah ikhlas. Siapa yang menyangka, kata Nabi SAW, aku melihat diperlihatkan oleh Allah surga, dan aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di surga karena amalannya apa? Menyingkirkan sebuah pohon dari jalanan manusia. Amalan yang ringan, tapi dia masuk surga karena amalan itu. Bukan ringannya, tapi dia ikhlas melakukan itu semua. Bukankah kita pernah dengar hadis Nabi SAW, ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel, dia memberi minum seekor anjing dengan ikhlas karena Allah SWT. Lalu karena itu Allah berterima kasih kepada dia dan Allah mengampuni dosanya. Amalan yang ringan apapun, kalau dia ada keikhlasan, variabel ikhlas membuat amalan kita menjadi kuantum pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam, rubba amalin saghirin tu'azzimun niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar karena masalah niat.
Dan ada amalan kecil atau amalan besar menjadi sia-sia karena niat. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi SAW? 3 orang yang pertama kali mencicipi neraka. Mereka adalah orang yang mati di peperangan. Tapi kemudian di hari kiamat Allah katakan, kau berperang karena kau ingin dibilang pemberani. Lalu mereka masuk neraka duluan sebelum penyembah berhala. Siapa lagi? Mereka orang yang punya ilmu, mengajarkan agama. Allah Ta'ala katakan, kau mengajarkannya untuk disebut alim. Dilempar masuk neraka. Yang ketiga orang yang banyak sedekahnya. Kata Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, kau bersedekah agar engkau disebut orang dermawan. 3 orang inilah kata Nabi SAW, mereka yang duluan mencicipi neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Siapa mereka? Mereka yang tidak memperhatikan aspek amalan hatinya ketika beramal soleh. Karena itu saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud ikhlas? Murnikan, tujukan amalanmu untuk Allah Azza wa Jalla. Innamal a'malu binniyat. Kemudian jangan berharap kecuali berharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah Ta'ala sebutkan. Kata para ulama, inilah syiarnya orang-orang beriman ketika beramal. Apa kata mereka? Kami memberi makan kalian karena berharap wajah Allah. Kami tidak butuh balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Maka inilah syiarnya, ikonnya, kaedahnya, undang-undangnya orang-orang beriman ketika beramal. Mereka tidak butuh pujian dari makhluk. Yang mereka tuju adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantara makna ikhlas adalah apa yang nampak dan apa yang tersembunyi sama. Maka ini yang terjadi pada orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan dengan yang menyembunyikan berbeda. Dia menampakkan kebaikan tapi dia menyembunyikan keburukan. Maka ikhlas adalah kesamaan antara yang zahir di depan manusia dengan yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam berbagai hadis Nabi SAW selalu mengatakan dalam berbagai amalannya, imanan wahtisaban. Man shoma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, perhatikan, karena iman dan berharap pahala, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Perhatikan penekanan Nabi SAW. Beramal karena mengimani bahwasanya itu adalah perintah Allah. Kemudian berharap pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla. Amalan ini yang akan dibalas dengan apa? Berupa penghapusan dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وأصحابه الأطهار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, jika ikhlas merupakan konsekuensi syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensi ucapan ini adalah mengikhlaskan, memurnikan seluruh amal ibadah kita, yang nampak maupun yang tidak nampak, hanya Allah yang kita tuju. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya adalah beribadah hanya diterima jika cocok dan sesuai dengan apa yang dipetunjukkan Nabi SAW. Inilah konsekuensi syahadat yang kedua. Dan inilah amalan atau syarat amalan yang diterima. Yaitu ittiba, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Agama ini telah sempurna. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Azza wa Jalla, aku telah sempurnakan agama ini untukmu. Perhatikan kata sempurnakan, maknanya seluruh petunjuk agama ini telah selesai, telah sempurna. Tugas kita hanya mengikuti petunjuk itu. Agama ini telah disempurnakan oleh Allah sejak wafatnya Nabi SAW. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Tugas kita adalah mengikuti petunjuk itu.
Dan ini adalah konsekuensi syahadat. Rukun agama ini ada dua. Beribadah hanya kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, beribadah dengan cara yang telah Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun amalannya yang berkesesuaian dengan Nabi SAW, ya diterima. Siapapun orang yang beramal tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, dia akan ditolak. Dalam banyak hadis, dalam Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat perkara-perkara ibadah-ibadah baru, mengkreasi agama ini dengan ibadah-ibadah baru, tata cara ibadah yang baru, model-model yang baru, yang ma laysa minhu, yang tidak ada petunjuknya dari agama ini, fa huwa raddun, ia tertolak. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tinggal sederhana dalam beragama. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah petunjuk, jangan kreatif dalam beragama. Kata Ibnu Mas'ud, sederhana dalam beragama, sesuai dengan petunjuk lebih baik daripada banyak tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan ini menuntut kita untuk belajar. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi kalian ini ikuti. Apa yang dilarang tinggalkan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul ini, maka sungguh ia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Bahkan siapa yang mengaku cinta kepada Allah, Allah tunjukkan bukti dengan apa? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, wahai umatku, jika engkau benar-benar mengaku mencintai Allah, maka tunjukkan dengan cara apa? Mengikuti petunjukku. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyuruh kita untuk mentaatinya. Kata Nabi SAW dalam banyak ibadah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salat sebagaimana kalian melihatku salat. "Wal ta'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mencontoh bagaimana cara kalian bermanasik hajiku. Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan kita sebuah kaidah yang agung dalam beragama, dalam sisi mengikuti petunjuk Nabi ini. Ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? "Wallahi inni la'alamu annaka hajar." Demi Allah, aku tahu kau cuma sebuah batu. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberi bahaya dan kau tidak bisa beri manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi menciummu, aku enggak akan pernah menciummu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, beliau mengomentari perkataan Umar ini. Beliau mengatakan perkataan Umar ini merupakan kaidah yang besar dalam beragama. Apa itu? Kata beliau adalah kaidah at-taslimu lisyari', menyerahkan diri kepada pembuat syariat, pasrah kepada petunjuk syariat, wa husnul ittiba', dan baiknya berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas kita dan inilah konsekuensi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan barang siapa yang tidak memurnikan tujuan ibadahnya atau menyekutukan Allah dalam ibadah, berarti ia telah membatalkan syahadat tauhidnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, maka berarti dia telah membatalkan syahadat yang kedua. Ada seorang sahabat yang menyembelih kurbannya sebelum salat Id. Lalu Nabi katakan, "Syatuka syatu lahmin." Kambingmu bukan kambing kurban, karena engkau tidak menyembelihnya sesuai dengan petunjukku. Kau menyembelihnya sebelum salat Id. Maka kambingmu bukan kambing kurban, tapi kambing biasa. Perhatikan, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat ini berniat baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tertolak walaupun niatnya baik. Muawiyah radhiyallahu ta'ala pernah mencium semua sudut-sudut Ka'bah. Kata Ibnu Abbas, "Wahai Muawiyah, Nabi hanya mencium 2 sudut. Kenapa kau cium 4 semuanya?" Kata Muawiyah, "Bukankah ini semuanya rumah Allah? Bukankah tidak boleh ada yang tinggal dalam, bukankah rumah Allah semuanya kebaikan?" Kata Ibnu Abbas, "Wahai Muawiyah, orang yang lebih baik darimu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya mencium 2 sudut. Apakah engkau merasa lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah pada diri Rasul telah terdapat petunjuk
petunjuk, teladan terbaik dalam hal apapun. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, saya mengajak diri saya dan kita semua di sisa hidup kita ini, mari kita fokus pada bagaimana amalan itu diterima oleh Allah Azza Jalla. Dan syaratnya hanya ringan saja. Mudah bagi kita, itu apa? Berusahalah dalam setiap beramal, amalan apapun, amalan yang zahir, amalan yang wajib, amalan yang batin, amalan yang sunnah, apapun, seringan apapun, pastikan bahwasanya kita tujukan memurnikan itu untuk Allah Azza Jalla. Dan yang kedua, pastikan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karuban illa naffastah wa la waladan illa aslahtah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.